Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Efraim Kemu Bugibung, yaitu saya sendiri. Kedua ada Jesse Rumondor. Ketiga ada Inaya Syaban. Dan keempat ada Angel Mairi. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi yang pertama. Baik, untuk topik yang pertama mengenai Introduction to CPU Scheduling. Penjadwalan CPU adalah dasar dari sistem operasi yang multiprogram. Dengan mengalihkan CPU di antara proses, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Dasar-dasar pengantar jadwal CPU. Yang pertama, dalam sistem prosesor tunggal, hanya satu proses yang dapat berjalan pada satu waktu. Yang kedua, yang lain harus menunggu CPU bebas dan dapat dijadwal ulang. Yang ketiga, tujuannya dari multiprogramming adalah agar beberapa proses berjalan setiap saat untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Yang keempat, sebuah proses dijalankan sampai harus menunggu, biasanya untuk menyelesaikan beberapa permintaan input dan output. Yang kelima, dengan multiprogramming kami mencoba menggunakan waktu secara produktif. Keenam, beberapa proses disimpan dalam memori pada satu waktu. Dan yang ketujuh, ketika satu proses harus menunggu, sistem operasi mengambil CPU dari proses itu dan memberikan CPU ke proses lain, dan pola ini berlanjut dan seterusnya. Yang kedua, CPU and input-output burst cycles. Eksekusi proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan input-output. Proses bergantian antara dua keadaan ini. CPU burst adalah waktu ketika proses berada di bawah eksekusi CPU. Jadi ketika proses berada di bawah eksekusi CPU, kita katakan bahwa itu adalah CPU burst. Kemudian ketika proses menunggu beberapa operasi input-output selesai atau ketika sedang menunggu, maka kita menyebutnya input-output burst. Secara sederhana, CPU burst dan input-output burst tidak lain adalah waktu di mana prosesnya di bawah eksekusi CPU dan input-output menunggu masing-masing. Pada beberapa poin waktu akan membutuhkan beberapa operasi input-output yang harus dilakukan, sehingga pada saat itu akan menunggu operasi input atau output selesai, dan itulah yang disebut dengan input-output burst. Input-output burst dan seterusnya, pola ini akan berlanjut, itu akan bergantian antara dua keadaan CPU burst dan input-output burst. Jadi ini adalah tahapan proses data yang dilalui dalam eksekusinya, bergantian antara dua keadaan dari CPU burst dan input-output burst. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu preemptive dan non-preemptive. Proses penjadwal CPU di mana CPU menjadi idle. Penjadwal CPU adalah orang yang akan memilih proses yang akan mendapatkan CPU untuk dieksekusi, sehingga kita tahu bahwa penjadwal berarti menugaskan CPU ke proses yang berbeda. Untuk pelaksanaannya, sehingga mungkin ada banyak proses yang siap dieksekusi dan menunggu untuk mendapatkan CPU di antara proses yang sudah diproses. Konsep preemptive dan penjadwalan non-preemptive. Jadi sampai pada keadaan pertama adalah ketika suatu proses beralih dari suatu status berjalan ke status menunggu, sehingga keputusan penjadwal CPU dapat terjadi ketika suatu proses beralih dari status berjalan ke status menunggu. Jadi apa yang kami maksud dengan menjalankan state dan waiting state? Suatu proses sudah memulai eksekusinya, artinya suatu proses sudah di-hold oleh CPU. Pada saat itu, kita katakan bahwa proses tersebut dalam keadaan berjalan dan kemudian dalam keadaan menunggu. Materi yang keempat mengenai scheduling kriteria. CPU utilization, penggunaan CPU dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Kita ingin membuat CPU sesibuk mungkin. Secara konseptual, penggunaan CPU dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Dalam sistem nyata itu harus berkisar dari 40% sistem dengan beban ringan hingga 90% sistem yang banyak digunakan.
throughput. Jika CPU sibuk menjalankan proses, maka pekerjaan sedang dilakukan. Salah satu ukuran pekerjaan adalah jumlah proses yang diselesaikan per satuan waktu yang disebut throughput. Jadi kita dapat melihat ukuran kerja yang dilakukan oleh CPU dengan menghitung throughput. Turnaround time adalah jumlah periode yang dihabiskan menunggu untuk masuk ke memori, menunggu dalam antrian siap, mengeksekusi pada CPU, dan melakukan input-output. Waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi jumlah waktu selama proses mengeksekusi atau melakukan input-output. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dihabiskan proses menunggu dalam antrian siap. Response time. Dalam sistem interaktif, waktu penyelesaian mungkin bukan kriteria terbaik. Seringkali suatu proses dapat menghasilkan beberapa keluaran cukup awal dan dapat melanjutkan komputasi hasil baru, sementara hasil sebelumnya sedang menjadi keluaran kepada pengguna. Dengan demikian, ukuran lain adalah waktu dari pengajuan permintaan sampai tanggapan pertama dihasilkan. Ukuran ini yang diproses waktu respon adalah waktu yang diperlukan untuk mulai merespon, bukan waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan respon. Waktu penyelesaian umumnya dibatasi oleh kecepatan perangkat output. Baik, untuk topik kelima mengenai scheduling algoritma first come, first serve. Perjadwalan first come dan first serve. Yang pertama, sejauh ini algoritma perjadwalan CPU paling sederhana. Yang kedua, proses yang meminta CPU terlebih dahulu dan mengalokasikan CPU terlebih dahulu. Yang ketiga, implementasi kebijakan dari first come dan first serve mudah dikelola dengan antrian FIFO. Yang keempat, ketika seluruh proses memasuki antrian ready, PCB-nya dihubungkan ke bagian ekor antrian. Lalu yang terakhir, NESO ACP proses yang berjalan kemudian dihapus dari antrian. The first come first serve scheduling algoritma is non-preemptive. Yang pertama, setelah CPU telah dialokasikan ke suatu proses, itu mempertahankan CPU sampai ia melepas CPU, baik dengan menghentikan atau dengan meminta input-output. Lalu algoritma first come first serve dengan demikian sangat merepotkan untuk sistem pembagian waktu, di mana penting bahwa setiap pengguna mendapatkan bagian dari CPU secara berkala. Lalu akan menjadi bencana untuk membiarkan satu proses menjaga CPU untuk waktu yang lama. Topik ke-6 mengenai round robin scheduling solve problem part 1. Penjadwalan round robin ini dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sewaktu-waktu setiap proses berurutan. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu, sehingga penggiliran untuk eksekusi tersebut seperti gelang. Semua proses dianggap penting dan diberi nomor waktu pemroses yang disebut kuanta atau kuantum atau time slice di mana proses itu berjalan. Yang ketujuh, round robin scheduling solve problem part 2. Dengan bagan gain, kita akan menghitung terlebih dahulu waktu penyelesaian dan kemudian waktu tunggu untuk semua proses ini satu per satu, dan kemudian kita akan menghitung rata-rata perputaran dan waktu tunggu rata-rata. Waktu penyelesaian dapat ditemukan dari Gantt chart yang harus melihat kejadian terakhir dari setiap proses dan kemudian itu akan beri waktu penyelesaian. Kita masuk pada topik yang ke-8, multi-level scheduling algoritma. Multi-level scheduling atau antrian multi-level bertingkat adalah proses latar depan atau proses interaktif, dan yang lainnya adalah proses latar belakang atau proses batch. Jika proses ini berakhir menunggu dalam antrian siap untuk waktu yang lama menunggu untuk mendapatkan CPU, maka akan terjadi waktu respons dari proses ini akan menjadi lama dan karenanya akan menjadi pengalaman yang lambat bagi pengguna.
Penjadwalan multilevel ini mempartisipasi antrian siap menjadi beberapa antrian terpisah, sehingga proses-proses yang termasuk dalam kelompok yang berbeda ini akan dipartisi menjadi beberapa antrian yang terpisah. Setiap proses akan ditugaskan secara permanen ke suatu antrian sehingga akan memiliki antrian yang berbeda. Dan misalnya proses yang memiliki tingkat prioritas yang sama dapat dimasukkan ke dalam satu antrian dan mereka akan secara permanen menjadi milik antrian. Dan setiap antrian memiliki algoritma penjadwalannya sendiri. Untuk antrian latar depan, kita bisa menggunakan algoritma round robin dalam pembagian waktu, sedangkan antrian latar belakang menggunakan sisir pertama. Dan untuk algoritma penjadwalan mandiri untuk antrian latar belakang dan antrian latar depan akan dijadwalkan menggunakan round robin algoritma penjadwalan. Antrian yang berbeda mengikuti algoritma penjadwalan yang berbeda. Setiap antrian memiliki algoritma penjadwalannya. Dan baru saja kita lakukan sekarang, dan selain itu harus ada penjadwalan di antara antrian yang umumnya diimplementasikan sebagai prioritas tetap pra-penjadwalan. Misalnya, antrian latar depan mungkin memiliki prioritas mutlak di atas antrian latar belakang. Materi yang ke-9, multilevel feedback. Algoritma penjadwalan antrian umpan balik bertingkat memungkinkan proses untuk berpindah antar antrian. Idenya di sini adalah untuk memisahkan proses sesuai dengan karakteristik CPU burst mereka. Jika suatu proses menggunakan terlalu banyak waktu CPU, itu akan dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Skema ini meninggalkan input-output terikat dalam proses interaktif dalam antrian prioritas yang lebih tinggi. Selain itu, proses yang menunggu terlalu lama dalam antrian dengan prioritas lebih rendah dapat dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Bentuk penuhan ini untuk mencegah starvation. Secara umum, penjadwalan antrian umpan balik bertingkat ditentukan oleh parameter berikut. Yang pertama adalah jumlah antrian, kedua algoritma penjadwalan untuk setiap antrian, ketiga metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus meningkatkan proses ke antrian prioritas yang lebih tinggi, keempat metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus menurunkan proses ke antrian prioritas yang lebih rendah, kelima metode yang digunakan untuk menentukan antrian mana yang akan dimasuki suatu proses ketika proses itu membutuhkan layanan. Kita masuk pada topik yang ke-10, scheduling algoritma solve problem. Algoritma penjadwalan menghasilkan throughput maksimum. Di sini mengacu pada jumlah proses yang dieksekusi per unit waktu. First in, first out atau first come, first serve adalah algoritma yang non-preemptive. Algoritma penjadwalan preemptive adalah ketika suatu proses sedang mengeksekusi jika dapat diinterupsi dan CPU dapat diambil menjauh darinya dan diberikan ke proses lain sebelum menyelesaikan eksekusinya. Di sini kita melihat bahwa hanya ketika suatu proses telah menyelesaikan eksekusinya, sepenuhnya baru kemudian yang berikutnya proses diberi kesempatan sehingga tidak ada preemption yang terjadi di sini. Di sini juga ada beberapa pernyataan yang harus kita ketahui tentang solve problem. Yang pertama, sisa waktu yang terpendek. Penjadwalan pertama dapat menyebabkan starvation. Proses dengan sisa waktu terpendek akan menjadi yang mendapatkan CPU berikutnya dalam antrian. Dan sisa waktu tersingkat untuk penjadwalan juga dapat bersifat preemptive. Yang kedua, penjadwalan preemptive dapat menyebabkan starvation.
Penjadwalan preemptif adalah ketika suatu proses yang sedang dieksekusi dapat didahulukan, yang berarti CPU dapat diambil darinya dan diberikan ke beberapa proses lain. Yang ketiga, round robin. Lebih baik dari FCFS dalam hal waktu merespons. Diikuti dan jika proses yang dijalankan memiliki waktu burst yang sangat lama, maka akan berakhir menggunakan CPU. Untuk waktu yang sangat lama dan tidak ada preemption yang akan terjadi di FCFS, sehingga response time akan lebih sedikit. Jadi, round robin adalah algoritma terbaik untuk sistem perdagangan waktu, dan tentu saja dari masalah yang kami lihat bahwa round robin memiliki waktu respon yang lebih baik. Solve problems. Algoritma penjadwalan yang memberikan prioritas sebanding dengan waktu tunggu suatu proses, dimulai dengan proses prioritas 0, proses dari setiap unit T, dan memutuskan ke proses selanjutnya untuk dijadwalkan. Jadi dapat dikatakan bahwa proses ini setara dengan algoritma round robin. Demikian presentasi kami, terima kasih.